Nah, Bah, sedikit saya ingin mengetahui tentang asal-usul nama Pulau Gelis. Kan tadi Abah sudah menceritakan ya, bahwa mungkin bisa diceritakan ulang, Bah, kenapa sih kampung ini disebut Kampung Gelis, Bah? Apakah di situ ada sosok yang atau istilahnya penduduknya dulu gelis-gelis apa atau gimana, Bah? Mangga, Bah. Mungkin kalau sekilas pulau ini adalah istilahnya daratan di tengah sungai, ya istilahnya dahulunya memang yang tadi saya katakan bahwa Parakan Bandang Siang itu. Namun setelah tahun 66 ini dinamakan Pulau Gelis. Kenapa dinamakan Pulau Gelis? Mungkin tanya ke situ. Karena dulu ketika di Kebun Raya, di Kebun Raya itu ada pemukiman perkampungan yang namanya Padaren atau Kampung Kaung sama Embrat, Kampung Embrat. Itu orang-orangnya tukang untuk nyiram, nyiram gitu. Nah, menjelang kemerdekaan itu, setelah itu tidak boleh ada penduduknya di situ, maka istilahnya ayeuna mah meureun bedol desa. Bedol desa. Nah, benar ditarik ke sebelah sana, sebelah selatan. Nah, selatan dulunya itu adalah Rawabangke. Rawabangke, dan jadi setelah yang harus dikosongkan dari Kebun Raya itu ada yang pindah ke Babakan Bendey, ada ke Lebak Pasar, ada juga ke Lebak Kantin atau ke Lebak Pilar sebelah sana, sebelah utara, dan sebagian ke Pulau Gelis ini yang menempati Rawabangke ini. Nah, menurut Okrol ada cerita rakyat, dari salah satu penduduk di situ ada salah satu Wanoja lah. Jangan bukan bunga desa. Nah, itu yang dibilang disebutkan Nyai Belanda, yang paling cantik. Ada lagi juga mitos atau cerita-cerita rakyat juga yang menyatakan bahwa ketika senja menjelang malam itu sering ada penampakan gadis cantik. Gitu. Tapi saat ini kita kesampingkan itu semua, bahwa Pulau Gelis ini di sini bukan penduduknya cantik atau tempatnya tempatnya cantik atau airnya yang jernih, tapi saat ini penduduknya juga memang sudah padat. Tapi gelis atau cantik saat ini adalah cantik dalam bermasyarakat. Kenapa saya bilang cantik dalam bermasyarakat? Karena pulau kecil ini yang luasnya kurang lebih 3,5 hektar dengan penduduk hampir 2.000 jiwa, itu berbagai macam ragam. Bentuknya berbagai macam agama, berbagai macam suku ada di tempat itu, tapi tidak ada saling atau istilahnya saling ini hanya rukun, sauyunan, dialbat perbentenan, mungkin gitu. Jadi untuk saat ini Abah puntennya kata gelis itu lebih digunakan ke peribahasa penduduknya yang akur ya, Bah. Repeh rapi ya, Bah. Walaupun terlepas dari semua itu, mungkin memang ada beberapa cerita atau mitos yang berkembang ya. Pertama ada yang menyatakan bahwa dulunya di kampung itu ada bunga desanya yang paling gelis ya, Bah. Ataupun ada mitos penampakan sosok yang cantik gitu ya, Bah ya. Jadi kembali ke wallahu alam ya, Bah. Keadaan penduduknya sekarang repeh rapih, akur ya, Bah, sehingga suasana gelis tercipta di lingkungan ini. Baik saya, Bah. Nah, Bah, sedikit nih, Bah, itu kan yang membelah pulau itu kan namanya Sungai Ciliwung ya. Ada nggak, Bah, atau Abah tahu nggak cerita singkatnya saja, Bah, mengenai asal-usul nama Ciliwung itu sendiri, Bah? Nama Ciliwung itu mungkin diambil dari salah satu tokoh dari Pajajaran, yaitu mertua dari Sri Baduga Maharaja yang sebelumnya memang dia menempati di Istana Batu Tulis yang di istananya kan Istana Pajajaran. Sebelumnya di sana itu ada memang istananya berjajar 5 yang dibilang Panca Persada, yang bilang Sri Bima, Kunta, Narayana, Madura, Suradipati. Susuk Tunggal atau yang lebih dikenal dengan Prabu Haliwungan. Prabu Haliwungan Susuk Tunggal. Nah, dia itu satu saat menyusuri sungai atau waktu itu sungai belum ada namanya, dibilangnya Candrabaga. Sungai ada zaman itunya. Nah, menyusuri sungai ini dia menemukan satu tempat di tengah-tengah sungai yang mungkin sekarang tempat di tengah-tengah sungai Ciliwung saat ini, yaitu pulau ini. Pulau ini pada waktu itu namanya dibilang ada juga yang dibilang Musalarang. Dibilang juga Pulau Putri, Putri mungkin penghuninya di situ banyak Putri. Dan sungai itu pada waktu itu belum ada namanya. Tapi ketika yang menyusuri itu Prabu Haliwungan, maka nama sungai itu jadi nama
nama Sungai Cihaliwung. Cihaliwung, nah, berkembang sehingga sekarang orang Sunda bilang Ciliwung, oh gitu. Ada Cihaliwung, susah. Benar. Karena memang orang Sunda identik dengan apabila ada kata-kata yang sulit diucapkan, mereka akan menyebutkan dengan yang lebih gampang ya, lebih mudah. Oh, jadi Sungai Ciliwung itu asa dulunya sejarahnya konon dari ditemukan oleh Prabu Susuk Tunggal ya, yang di sini ya, Prabu Haliwungan. Oh, jadi Cihaliwung sampai saat ini berubah menjadi Ciliwung ya. Ada di dalam cerita Munding Laya di Kusuma. Munding Laya di Kusuma, betul, ada ceritanya ya, cerita Munding Laya di Kusuma, betul Abah. Oh, jadi kalau zaman kerajaan Pajajaran dulu ke sungai itu tidak menyebutnya Ciliwung atau Ciesek atau Ci yang lain ya, menyebutnya apa nih Bah? Sungai itu adalah dari zaman-zaman Tarumanegara atau Salangkanegara, sungai biasanya dibilang Candrabaga. Candrabaga, jadi apapun sungainya disebutnya Candrabaga. Siap Abah. Oh baik Abah tuh. Jadi teman-teman, dengan kita silaturahmi ke Abah nih, kita jadi nambah lagi wawasan, nambah lagi ilmu ya tentang beberapa istilah-istilah ataupun informasi-informasi tentang sejarah teman-teman. Nah, kita lanjut Abah. Nah, untuk di kelenteng ini Bah, ada peninggalan atau benda bersejarah apa saja Bah? Kalau di kelenteng ini mungkin kalau dulunya banyak ya kelenteng lain, tapi karena keperawatannya atau ini belum begitu seperti sekarang itu ada yayasan, ada segala yang mendirikan menjadi cagar budaya itu sekarang ada petilasan yang ini ada batu monolit, megalitikum. Nah, itu yang titik awalnya dibilang itu megalitikum. Terus ada yoni ya. Nah, Yoni seharusnya ada lingga, tapi Yoni di sini hanya digunakan untuk oleh masyarakat Pajajaran, konon karena digunakan untuk persembahan di zaman dalam meningkatkan keagamaannya. Pada saat itu ya. Saat itu. Tapi ada juga peninggalan dari orang-orang Tionghoa itu patung batu, patung kura-kura terbuat dari batu yang mitologinya adalah ketekunan, panjang umur ya. Ada juga di situ patung macan yang terbuat dari batu, itu usianya sudah tua sekali karena kaki depannya sudah hilang, yang terbuat dari batu andesit, itu yang melambangkan kegagahan, kejujuran dan keberanian dari Prabu Siliwangi. Di samping itu ada juga tombak, ada yang kemudian ini juga di sini di atasnya diri ini ada pisau, mungkin peninggalannya dari zaman lawas. Zaman lawas ya, baik. Baik Pak. Nah, tadi kan saya agak tertarik juga nih, di dekat batu monolit itu ada satu buah tombak yang menancap Abah. Mungkin itu ada sejarahnya tuh tentang itu tombak itu istilahnya secara gamblang sejarah bagaimana, karena memang tombak itu istilah salah satu peninggalan dari kelenteng di tempat ini. Jadi mungkin usianya sudah cukup tua juga, tapi kita sering dibersihkan aja pada waktu tertentu. Nah kalau ini punten apa di belakang kita ini ada tulisan 9 Uyut Gebok, mungkin bisa dijelaskan Pak? Kalau 9 itu istilahnya, kalau di sini kan kelenteng. Nah kalau kelenteng itu kan identik dengan 3 keyakinan, Tao, Buddhis, dan Konghucu. Nah kalau Konghucu biasanya sembahyangnya berjamaah. Nah sama juga dengan Buddha berjamaah seperti orang-orang Muslim. Tapi kalau Tao itu secara individual. Perorangan. Makanya dari altar, dari beberapa itu ditaruh nomor. Model ini adalah nomor 9. Nomor satunya ke depan, di depan. Depan itu adalah Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Baru ke dalam, di dalam itu nomor 2, dewa yang utamanya, baru pendamping-pendampingnya. Baik. Nah di sini juga Pak ada petilasan dari Pangeran Sake ya Pak ya, Pangeran Sake ya. Petilasan, karena dulunya kalau diyakini bahwa Pangeran Sake itu adalah salah satu putra dari Sultan Agung Tirtayasa. Beliau itu adalah sering bergabung dengan orang-orang Tionghoa dan istilahnya banyak membela, banyak bersinergi dengan orang-orang Tionghoa. Jadi orang Tionghoa itu sangat menjunjung tinggi, sangat menghargai dan menghormati. Jadi di tempat ini ada petilasannya. Kalau makamnya mungkin ada di daerah Citerup. Betul. Mungkin itu. Baik siap Pak. Jadi banyak sekali ya teman-teman di sini
memang kalau dari tampak depan hanya seperti kelenteng saja, ternyata kalau misalnya kita gali, kita masuk ke dalam, banyak sekali peninggalan sejarah yang ada di sini teman-teman. Nah Abah, selain peninggalan sejarah, terus tempat ini memang sudah disituskan ya, sudah masuk terdaftar di situs ya Bah? Ya, memang tempat ini adalah istilahnya kelenteng ya. Baik. Tapi kelenteng kan ini syarat dengan beberapa benda-benda purba-kala, dan diyakini bahwa tempat ini juga tempat peristirahatan kerajaan Pajajaran zamannya, dan ini sudah dijadikan situs cagar budaya pada tahun 2011 dan resmi sekarang menjadi juga budaya karena ini kelenteng ya, tapi ada keunikan beberapa kelenteng. Memang khususnya kelenteng. Tapi kalau Anda masuk dari depan, kalau kelenteng biasa hanya mungkin menemukan gambar naga atau warna kuning dan merah. Tapi kalau kelenteng Pak Panko ini, Panko Bio ini, begitu masuk ada dua payung melambangkan payung Kasundaan, payung gelis itu yang melambangkan sebagai berbagai macam ragam, tidak ada dalam satu naungan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam, nah supaya di bawah kita, di atas kita ini ada di bawah payung bersusun tiga yang melangkah sebagai manusia, di tengahnya meminjak bumi, menjunjung langit, Tuhan yang Maha Esa. Itulah kita keberagaman di tempat ini. Jadi pada intinya di tempat ini adalah perbedaan itu jangan kita samakan. Betul. Perbedaan itu harus kita satukan. Betul. Bersatu dalam perbedaan akan terasa indah. Nah, bersatu di sini bukan berarti campur aduk. Ibarat air dengan minyak tidak mungkin bercampur, namun bisa bersatu. Itulah kehidupan kita di tempat ini. Kita harus bisa bertoleransi. Siap, Bah. Nah, Bah, kalau untuk pengunjung yang datang ke sini banyak, Bah? Kalau sekarang ini karena pandemi COVID, mungkin begitu juga tadi pihak kelenteng juga membatasi tidak ada kerumunan, tidak ada harus pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Tapi kalau sebelumnya itu ada aja. Jadi kelenteng ini memang bukan hanya untuk ibadah orang-orang yang beragama tadi yang saya sebutkan, tapi di sini dibilang sering ada juga kalau menjelang model Rajab saat ini, Rajab atau bulan Maulid itu menjelang Idul Fitri itu banyak dari yang jarah-jarah gitu. Dan juga sering digunakan oleh orang-orang mahasiswa juga, referensi untuk membuat skripsi, membuat study tour dan wisata religi dan segala macam. Mungkin itu. Iya, Pak. Nah, kalau misalnya dari teman-teman di rumah yang menanyakan bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Kalau di tempat ini mungkin dari pagi sudah buka ya, tapi karena kan harus ada persiapan bersih-bersih, menyalakan segala pelita-pelita ini. Jadi dibuka totalnya adalah sekitar jam 8 setengah 9 sampai jam 5 sore ya. Tapi kalau istilahnya malam Jumat itu ada juga teman-teman yang biasa baca yasinan di tempat ini, ada yasinan bisa sampai jam 9-an gitu. Baik. Nah, kalau dari segi kegiatan, Bah, di kelenteng ini ada acara kegiatan apa aja atau jadwal kegiatan dari dalam 1 tahun itu, Bah? Biasanya. Kalau istilahnya kegiatan-kegiatan yang pada umumnya yang kelenteng ini adalah orang Tao dan Buddhis gitu. Kalau orang Tao dan Buddhis itu istilahnya tanggal 1 dan tanggal 15 bulan Imlek. Itu dia biasa kalau orang Buddhanya berjamaah gitu, istilahnya baca mantra gitu. Tapi kalau orang Taonya tadi dengan saya katakan individual, yang nomor 1 ke depan, baru sekelilingnya. Dan di sini karena ada yang petilasan yang ini yang kita hadapi di sini juga adalah makam Uyut Kebo. Uyut Kebo itu salah satu panglima di zaman Pajajaran, raja yang terakhir yaitu Surya Kencana, yang beliau yang Muslim. Jadi yang datang sini banyak jarah, dan kita juga di sini sering bisa gunakan sholat, dan Jumat juga kita ada pengajian. Baik, Abah. Oke. Alhamdulillah ya teman-teman, mungkin sudah banyak sekali nih informasi atau ilmu yang Abah sampaikan ke kita semua dengan kunjungan atau silaturahmi kita pada kesempatan siang kali ini, Abah. Mungkin sementara cukup dulu, Abah, seperti itu. Kita dari tim mengucapkan banyak terima kasih kepada Abah atas waktunya. Nah, teman-teman, tak lupa kita doakan nih Abah Bram ini semoga selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Abah Bram semoga terus diberikan panjang umur, dibanyakan rezekinya yang halal, yang baik. Karena tanpa Abah Bram di sekitar lingkungan ini, siapa lagi yang dapat menjaga keberadaan tempat-tempat bersejarah yang ada di sekitar Pulau Gelis ini, teman-teman.
mengingat usia Abah yang sudah tak muda lagi Abah ya. Tapi walaupun usianya sudah tidak muda, tapi semangat Abah masih kita aja yang muda masih kalah sama Abah. Baik Abah, mungkin itu saja. Kita mengucapkan sekali terima kasih Pak Abah, atur nuhun pisan Abah. Kita mungkin langsung pamit undur diri. Baik, sampurasun rampes Abah. Nah teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan video ini dari awal sampai selesai. Akhirnya kita berada di penghujung acara teman-teman. Tak lupa kami terus mohon support dan dukungan kepada teman-teman. Jangan lupa yang belum melakukan subscribe, silahkan tekan tombol subscribe teman-teman. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Apabila dari teman-teman yang menyukai video ini, silahkan tekan tombol like. Dan bagi teman-teman yang mempunyai kritik, ide, saran atau apapun, silahkan, atau pertanyaan, silahkan langsung tulis saja di kolom komentar. Mungkin itu saja teman-teman. Saya Ferdi, pamit mohon undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam legenda misteri sejarah Lain Merah.